Sesuatu yang luar biasa sedang terjadi saat ini di Yerusalem. Bukan minggu lalu, bukan tahun lalu, tetapi sekarang pada detik ini. Ketika dunia sibuk memperdebatkan politik dan gosip selebritas, sebuah gempa profetik diam-diam mengguncang kota paling suci di bumi, dan hampir tidak ada yang membicarakannya. CNN diam, BBC diam, kamera dunia tertuju ke tempat lain. Namun di bawah batu-batu kuno tembok barat, sesuatu telah diumumkan yang berpotensi mengubah cara kita memahami akhir zaman. Hanya beberapa jam yang lalu, sekelompok rabi terkemuka berkumpul di tembok itu. Bukan untuk berdoa, bukan untuk urusan politik, melainkan untuk sebuah pengumuman publik, sebuah pengumuman yang mengarah langsung pada tahap berikutnya dari nubuatan Alkitab. Mereka berdiri di bayang-bayang Bukit Bait Suci, tanah yang sama tempat Salomo membangun bait pertama, tempat Yesus mengajar, dan tempat di mana nubuatan mengatakan bahwa peristiwa-peristiwa terakhir dalam sejarah akan terjadi. Lalu menyatakan bahwa waktunya telah tiba untuk mempersiapkan pembangunan kembali bait tersebut. Coba renungkan sejenak. Dewan yang telah lenyap hampir 2000 tahun lalu, kini muncul kembali. Kota yang sama yang menyaksikan penyaliban Kristus, kini kembali bergerak dengan tujuan profetik. Dan sementara dunia terus menggulir layar tanpa sadar dan teralihkan, Anda akan segera melihat apa arti sebenarnya dari momen ini. Bukan hanya bagi Israel, tetapi bagi kita semua. Tetaplah bersama saya hingga akhir video ini, karena apa yang baru saja terjadi di Yerusalem bukan sekadar berita biasa. Ini adalah sebuah sinyal, sebuah tanda bahwa jam profetik berdetak lebih cepat dari sebelumnya. Dan sebelum ini berakhir, Anda akan memahami dengan jelas mengapa pengumuman ini mungkin menjadi peristiwa paling penting dalam generasi kita. Kembalinya Sanhedrin. Untuk memahami mengapa pengumuman ini begitu penting, kita perlu melihat dengan saksama siapa yang menyampaikannya. Mereka bukan sekadar rabi lokal atau tokoh agama yang terpisah-pisah. Kelompok yang berkumpul di tembok barat ini mewakili sebuah badan yang menyebut dirinya Sanhedrin, sebuah istilah yang memiliki bobot sejarah dan makna profetik yang sangat besar. Dalam Israel kuno, Sanhedrin adalah dewan agama dan peradilan tertinggi. Dewan ini terdiri dari 71 orang tua-tua dan ahli yang berasal dari para imam, ahli Taurat, dan para pengajar hukum terkemuka. Lukas 21:24. Berdiri di Bukit Zaitun, menghadap kota yang sama tempat para rabi ini berkumpul hari ini. Ia berkata, Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa lain sampai genap masa bangsa-bangsa itu. Kata sampai dalam kalimat itu memuat makna berabad-abad. Kata itu tidak menggambarkan kehilangan yang permanen, melainkan sebuah hitungan waktu. Ia menandai periode ketika Yerusalem akan berada di bawah kekuasaan bangsa asing, lalu suatu hari akan kembali ke tangan orang Yahudi. Pada tahun 70 Masehi, nubuatan itu digenapi pada tahap pertamanya. Legiun Romawi di bawah Titus menghancurkan bait kedua, membakar Yerusalem, dan mencerai-beraikan bangsa Yahudi ke seluruh penjuru bumi. Itu adalah sebuah bencana yang tampak seperti akhir dari segalanya. Sebuah bangsa terhapus, sebuah perjanjian seolah-olah hancur, dan sebuah bait berubah menjadi abu. Pakaian-pakaian itu telah ditenun dari kain yang diwarnai secara manual, menggunakan bahan-bahan yang sama seperti yang ditetapkan dalam Keluaran 28, yaitu benang biru, ungu, dan kirmizi yang disulam dengan emas. Bahkan baju dada imam besar yang memuat 12 batu untuk melambangkan 12 suku Israel pun telah diselesaikan. Setiap detail telah diteliti, diukur, dan direplikasi dengan cermat. Namun persiapan tidak berhenti pada benda-benda. Persiapan itu juga mencakup manusia. Selama bertahun-tahun, Temple Institute telah mengidentifikasi dan melatih pria-pria yang menelusuri garis keturunan mereka hingga ke suku Lewi, keturunan langsung Harun, imam besar pertama. Para pria muda ini mempelajari ritual kuno tentang korban, penyucian, dan penyembahan. Mereka dilatih untuk melaksanakan tugas-tugas yang sudah hampir 2000 tahun tidak dipraktekkan. Kerangka yang digambarkan oleh para nabi dan rasul menunjukkan bahwa dari sudut pandang Tuhan, sejarah bergerak menuju penggenapan, bukan pengulangan. Bait pertama yang dibangun oleh Salomo adalah tempat kediaman kemuliaan Tuhan.
Bait kedua berdiri pada masa kedatangan pertama Kristus. Bait ketiga akan berdiri saat dunia mendekati kedatangannya kembali. Bagi orang percaya, maknanya bukan terletak pada arsitektur, melainkan pada nubuatan. Keberadaan bait yang baru menjadi tanda mendekatnya peristiwa-peristiwa yang mendahului kedatangan Kristus. Para rabi sedang mempersiapkan sebuah rumah ibadah. Namun nubuatan menyatakan bahwa sebelum menjadi pusat pemulihan, tempat itu akan menjadi pusat pertentangan, sebuah tempat di mana penyesatan akan disingkapkan dan kebenaran akan diuji. Dan pertentangan itu telah dijelaskan dengan sangat rinci dalam nubuatan Daniel tentang sebuah perjanjian selama 7 tahun yang dimulai dengan damai dan berakhir dengan pengkhianatan. Garis waktu Daniel dan perjanjian 7 tahun ini menjadi kunci pemahaman. Untuk memahami tujuan profetik dari bait ketiga, kita perlu melihat salah satu nubuatan yang paling tepat dan menakjubkan dalam seluruh kitab suci, yaitu perkataan Nabi Daniel. Dalam Daniel 9:27, ia menulis, ia akan menguatkan perjanjian dengan banyak orang selama 1 minggu. Pada pertengahan minggu itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan persembahan. Dalam bahasa nubuatan, 1 minggu merujuk pada periode 7 tahun. Daniel sedang menggambarkan sebuah perjanjian 7 tahun, sebuah kesepakatan damai atau aliansi yang dimulai dengan janji, namun berakhir dengan pengkhianatan. Selama hampir 2500 tahun, para ahli telah memperdebatkan identitas sosok yang membuat perjanjian ini. Banyak yang mempelajari nubuatan Alkitab mencapai kesimpulan bahwa Daniel merujuk pada seorang pemimpin dunia di masa depan, sosok yang sama yang kemudian disebut oleh Rasul Paulus sebagai manusia durhaka, dan oleh Yohanes disebut sebagai binatang. Yang membuat nubuatan Daniel begitu luar biasa adalah logikanya. Ia mengatakan bahwa di pertengahan periode 7 tahun itu, pemimpin tersebut akan menghentikan korban. Namun pernyataan sederhana itu membawa implikasi yang sangat besar. Anda tidak bisa menghentikan korban jika korban itu belum dimulai. Anda tidak bisa mengakhiri persembahan jika tidak ada bait tempat persembahan itu dilakukan. Perkataan Daniel mengandaikan bahwa pada suatu titik di masa depan, bangsa Yahudi akan memulihkan kembali sistem korban yang dijelaskan dalam Taurat, sesuatu yang tidak pernah ada lagi sejak tahun 70 Masehi. Dan itu berarti sebelum nubuatan ini dapat digenapi, bait tersebut harus berdiri kembali. Hal ini membawa kita kembali tepat pada apa yang sedang terjadi di Yerusalem hari ini. Persiapan yang sedang dilakukan para imam yang telah dilatih, perlengkapan yang telah dibuat, serta lembu merah itu bukanlah tindakan pengabdian yang acak. Semua itu adalah prasyarat bagi nubuatan ini. Bayangkan sebuah papan catur. Setiap bidak bergerak perlahan dengan tujuan, strategi, dan kesabaran. Begitulah cara nubuatan bekerja. Setiap peristiwa politik, spiritual, maupun budaya menyusun panggung bagi apa yang telah dinyatakan dalam kitab suci. Pada suatu titik, pemimpin yang digambarkan Daniel ini akan muncul. Ia akan menampilkan dirinya sebagai pembawa damai, seseorang yang mampu menyelesaikan apa yang tidak mampu diselesaikan oleh siapapun sebelumnya konflik yang terus berlangsung seputar Yerusalem dan Bukit Bait Suci. Ia akan menguatkan sebuah perjanjian dengan Israel dan banyak pihak lainnya, kemungkinan melibatkan berbagai bangsa. Untuk sementara waktu, dunia akan merayakan perdamaian. Pembangunan mungkin akan berjalan. Ibadah mungkin akan dipulihkan. Namun di pertengahan perjanjian itu, seperti yang dikatakan Daniel, penyesatan akan tersingkap. Pemimpin yang sama yang memungkinkan adanya korban akan menghentikannya. Sosok yang menjanjikan damai akan menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Dan pada saat itulah mata Israel dan mata dunia akan terbuka. Entah disadari atau tidak oleh Sanhedrin, tindakan mereka hari ini sedang menyiapkan panggung profetik untuk rangkaian peristiwa tersebut. Mereka sedang mempersiapkan ibadah. Nubuatan mengatakan hal itu akan dihentikan. Mereka sedang mempersiapkan pemulihan. Nubuatan mengatakan hal itu akan diuji. Jamnya bukan lagi sekadar dimulai, melainkan sedang dipercepat. Dua perspektif, harapan Yahudi dan pewahyuan Kristen. Persiapan yang terjadi di Yerusalem saat ini dipandang melalui dua sudut pandang yang sangat berbeda. Satu melalui mata Israel dan satu lagi melalui pandangan gereja. Keduanya melihat peristiwa yang sama, tetapi makna yang mereka berikan sangatlah berbeda.
Dari perspektif Yahudi, pembangunan kembali bait adalah sebuah tindakan pemulihan dan iman. Hal itu merepresentasikan penggenapan janji-janji kuno, sebuah tanda nyata bahwa Tuhan tidak melupakan perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Bagi banyak orang Yahudi yang taat, rekonstruksi bait adalah langkah terakhir untuk menyambut Mesias yang telah lama dinantikan. Mereka percaya bahwa ketika bait itu berdiri kembali, Israel akan dipulihkan sepenuhnya dan kehadiran ilahi akan kembali diam di tengah-tengah mereka. Bagi mereka, ini adalah momen kebangkitan nasional, harapan, dan takdir profetik yang akhirnya terwujud. Setiap perlengkapan, setiap jubah, setiap batu mengandung makna spiritual yang mendalam, sebuah keterhubungan dengan para leluhur mereka dan dengan hukum Musa, motivasi mereka tulus. Mereka sedang mempersiapkan kedatangan Sang Penebus mereka. Namun bagi orang-orang Kristen yang mempelajari nubuatan, kitab suci menambahkan dimensi lain pada gambaran ini. Rasul Paulus dalam 2 Tesalonika 2 dan Yesus Kristus dalam Matius 24 sama-sama memperingatkan bahwa sebelum Mesias yang sejati datang kembali, akan muncul seorang peniru. Seorang pembawa damai, pemimpin global yang tampak menawarkan solusi atas pergumulan Israel. Ia akan menciptakan perdamaian, meneguhkan sebuah perjanjian, dan untuk sementara waktu dipuji sebagai penyelamat. Bangsa Yahudi akan menerimanya karena mereka percaya bahwa dialah penggenapan harapan mesianik mereka. Namun di pertengahan masa damai itu, ia akan menyingkapkan jati dirinya yang sebenarnya antikristus, penyesat, manusia durhaka. Ia akan memasuki bait yang mereka bangun dengan harapan menyambut Mesias. Dan ia akan menajiskannya, mengklaim otoritas ilahi bagi dirinya sendiri. Momen inilah yang disebut oleh Yesus Kristus sebagai pembinasa keji. Ini adalah titik balik saat penyesatan runtuh dan kebenaran mulai tersingkap. Lalu nubuatan mengatakan bahwa mata Israel akan terbuka. Zakaria 12:10 menggambarkan kebangkitan kesadaran ini. Mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam, dan mereka akan meratapinya seperti orang meratapi anak tunggal. Ini akan menjadi masa kesadaran dan pertobatan. Bangsa yang dahulu menolak Mesias, mereka akhirnya akan mengenalinya. Mereka akan memahami bahwa Yesus Kristus adalah Dia yang selama ini mereka nantikan. Jadi, sementara para rabi mempersiapkan bait untuk menyambut Mesias, rencana Tuhan justru mengizinkan persiapan itu menjadi panggung bagi pengenalan tersebut. Melalui penyesatan, kebenaran akan dinyatakan. Melalui tragedi, penebusan akan datang. Pembangunan kembali bait bukan sekadar proyek Yahudi, ini adalah proses ilahi. Inilah cara Tuhan membawa sejarah menuju puncaknya melalui harapan manusia, melalui konflik global, dan melalui penggenapan nubuatan. Tanda-tanda ada di sekeliling kita. Nubuatan sedang bergerak. Ketika murid-murid Yesus Kristus bertanya tentang tanda-tanda akhir zaman, ia tidak memberikan satu peristiwa saja. Ia memberikan daftar serangkaian pola global yang akan terjadi bersamaan. Selama hampir 2000 tahun, orang percaya telah menantikan tanda-tanda itu. Dan kini, di generasi kita, hampir semuanya terlihat. Mari kita mulai dengan Israel sendiri, batu penjuru nubuatan Alkitab. Dalam Yehezkiel 37, Nabi melihat penglihatan tentang tulang-tulang kering yang hidup kembali. Tuhan menjelaskan bahwa tulang-tulang itu melambangkan bangsa Israel yang tercerai-berai di antara bangsa-bangsa, yang suatu hari akan dikumpulkan kembali ke tanah mereka. Hal itu terjadi pada tahun 1948 ketika negara modern Israel lahir, sebuah bangsa yang hilang hampir 2 milenium kembali hidup, tepat seperti yang dinubuatkan. Kemudian datang tahun 1967, Perang 6 Hari. Melawan segala rintangan, Israel merebut kembali Yerusalem. Untuk pertama kalinya sejak tahun 70 Masehi, tentara Yahudi berdiri di tembok barat. Zakaria 12:3 menyebut Yerusalem sebagai batu sandungan bagi semua bangsa. Dan hari ini, nubuatan itu terus berlangsung. Kota ini tetap menjadi wilayah paling diperebutkan di dunia, dipersengketakan secara politik, religius, dan spiritual. Selanjutnya, Yesaya 35:1 berbicara tentang tanah yang akan kembali berbunga.
Padang gurun akan bersorak dan berbunga seperti bunga krokus. Kunjungi Israel hari ini dan Anda akan melihatnya. Gurun berubah menjadi lahan pertanian. Sistem irigasi menghijaukan Negev. Ekspor buah dan bunga berkembang di tempat yang dulunya hanya pasir. Apa yang dulunya tanah tandus kini menjadi salah satu pemimpin dunia dalam pertanian. Lalu ada Daniel 12:4 di mana Nabi mengatakan bahwa pada akhir zaman banyak orang akan menjelajah dan pengetahuan akan bertambah. Kita hidup dalam penggenapan ayat itu. Dalam beberapa dekade saja pengetahuan manusia meningkat secara luar biasa. Kecerdasan buatan, komunikasi global, dan data digital telah menghubungkan dunia dengan cara yang tak terbayangkan sebelumnya. Sementara itu, Matius 24:14 menyatakan bahwa Injil Kerajaan akan diberitakan ke seluruh bangsa, lalu barulah tiba kesudahannya. Melalui satelit, internet, dan misi global, nubuatan ini sedang digenapi. Pesan Kristus telah menjangkau hampir setiap negara dan wilayah terakhir pun semakin sedikit. Dan akhirnya, Zaharia 12 memperingatkan bahwa semua bangsa akan memusatkan perhatian pada Israel. Lihatlah berita-berita saat ini. Perserikatan bangsa-bangsa memperdebatkan keberadaan Israel. Negara-negara di sekitarnya mengelilinginya, dan setiap langkahnya menjadi sorotan dunia. Semua nubuatan ini sedang aktif saat ini. Mereka tidak berdiri sendiri, mereka saling bertemu. Setiap bagian saling menguatkan, membentuk pola yang jelas. Panggung dunia sedang dipersiapkan. Ketika Anda menghubungkan semua tanda ini, Israel dipulihkan, Yerusalem direbut kembali, teknologi berkembang pesat, Injil tersebar, Anda akan menyadari sesuatu yang luar biasa. Generasi yang sama yang melihat tulang-tulang kering hidup kembali juga sedang menyaksikan bagian-bagian terakhir tersusun. Dan kini, seruan untuk membangun bait ketiga menambahkan elemen terakhir dalam gambaran ini. Seolah-olah nubuatan bergerak dari kata-kata di halaman menjadi peristiwa nyata. Pada titik ini, pertanyaannya bukan lagi apa yang sedang terjadi, melainkan apa yang harus kita lakukan. Jika nubuatan sedang digenapi di depan mata kita, jika Yerusalem sedang bergerak dan kitab suci selaras dengan realitas, bagaimana seharusnya orang percaya merespons? Pertama, ini bukan panggilan untuk takut, ini adalah panggilan untuk sadar. Ketika Yesus Kristus berbicara tentang hal-hal ini dalam Matius 24 dan Lukas 21, Ia tidak mengatakan untuk lari dan bersembunyi. Ia berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah. Tujuan nubuatan selalu untuk mempersiapkan, bukan menimbulkan kepanikan. Ini dimaksudkan untuk membangunkan kita, menajamkan fokus kita, dan mengingatkan bahwa dunia ini sementara, tetapi firman Tuhan kekal. Kedua, nubuatan seharusnya membawa kita pada tujuan. Jika tanda-tanda ini nyata, maka waktu sangat berharga. Setiap hari adalah kesempatan untuk melayani, membagikan Injil, menguatkan sesama, dan hidup dengan perspektif kekekalan. Tuhan yang sama yang mengizinkan kita menyaksikan penggenapan nubuatan kuno juga menempatkan kita di sini untuk waktu seperti ini. Dan terakhir, nubuatan seharusnya memperbarui harapan kita. Ketika dunia tampak tidak stabil, ketika pemerintahan gagal, ketika kegelapan meningkat, Kitab Suci mengingatkan bahwa semua ini tidak mengejutkan Tuhan. Setiap berita, setiap perubahan kekuasaan global, setiap pernyataan dari Yerusalem, semuanya adalah bagian dari sebuah kisah yang berakhir dengan penebusan. Bait yang sedang dipersiapkan di Yerusalem suatu hari mungkin menjadi pusat konflik global. Namun bagi orang percaya, itu juga menjadi pengingat bahwa bait yang sejati tempat kediaman Tuhan bersama umatnya akan datang. Wahyu 21 menggambarkan suatu hari ketika tidak ada lagi bait di surga, karena Tuhan yang Maha Kuasa dan Anak Domba adalah bait itu sendiri. Sampai hari itu tiba, kita berjaga, kita mempersiapkan diri, kita hidup dengan pengharapan. Karena suara yang sama yang berkata, Yerusalem akan diinjak-injak sampai genap waktunya, juga berjanji, aku datang segera. Maka biarlah itu menjadi doa kita malam ini. Kata-kata yang sama yang tertulis di akhir Alkitab, seruan dari mereka yang memahami waktunya. Datanglah Tuhan Yesus.